Ya, hari ini saya mau bicara tentang kesombongan. Jadi biasanya kalau bicara karya keselamatan ada. Ya, karya keselamatan tentu banyak ya dalam hidup kita. Tapi ada juga yang namanya karya kesombongan. Malaikat yang dibuang, ya, itu yang jatuh dari surga. Siapa namanya? Lucifer. Ya, Lucifer itu sebenarnya bahasa Latin ya. Kalau di dalam Alkitab, kalau kita baca dalam Yesaya semuanya disebut itu bintang timur, anak fajar dan segala macam. Dan di King James itu diterjemahkan Lucifer karena memang bahasa Latin memakai itu. Sebenarnya hanya untuk membedakan karena terkadang ketika bicara bintang timur ada orang juga yang berpikir bahwa itu Yesus. Nah, supaya itu tidak salah, King James itu menerjemahkannya sebagai Lucifer, ya, bahasa Latin. Nah, hari ini kita akan belajar bahwa kesombongan ini sebenarnya berasal dari Lucifer ini. Dia dibuang karena sombong. Kemudian dia merasa, apa bedanya saya dengan Tuhan? Toh saya yang lebih diulukan, saya punya banyak kapasitas. Nah, hari ini kita akan lihat dulu, sombong itu seperti apa sih? Makanya saya pernah bilang ya, ada beberapa tempat, orang itu gini, biar miskin asal sombong. Sombong dulu nanti, kayak pokoknya sombong dulu lah. Sombong itu, pertama, apa ciri khas orang sombong? Ada yang tahu? Ciri khas orang sombong itu apa? Sok tahu. Apa lagi? Suaranya keras. Orang Batak loh, suaranya keras. Nanti tersinggung orang Batak. Apalagi kalau tukang parkir, saya kan sudah. Orang sombong itu biasanya tentang dirinya terus, berpusat pada diri sendiri. Pokoknya kalau bisa aku dulu, aku dulu, aku dulu. Itu orang sombong. Karena menurut dia yang harus diutamakan. Ada orang yang seperti itu di sini. Kemudian sombong itu orang yang merasa superior. Superior ini gini, kayaknya dia yang semua tahu, dia yang semua bisa padahal nggak bisa apa-apa. Biasanya di gereja gini, maaf, yang suka nunjuk-nunjuk tapi nggak bisa apa-apa. Wah, sombongnya, apa itu nyanyinya jelek, suruh dia nyanyi. Ada orang-orang yang seperti itu. Atau apa pendeta ini nggak bisa, coba suruh dia mimpin, bisa tidak? Nah, orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang merasa superior, lebih hebat dia, padahal nggak bisa apa-apa. Itu namanya sombong. Gini, kalau sombong, tapi memang benar-benar pintar, hebat, ya masih bisa lah. Tapi kan itu dosa. Masalahnya udah nggak bisa apa-apa, sombong. Jadi merasa diri superior. Kemudian bagi dia gini, selalu tidak mau disalahkan. Dia akan selalu membela diri. Nah, berhati-hati ya. Kalau Anda selalu membela diri, namanya defensif, berarti ada sombongnya ini. Misalnya, Anda mengepel, kurang kering. Suami bilang, kok ngepel basah? Ya jangan lewat kok masih basah. Namanya juga ngepel. Memang agak basah. Biasanya kan tidak sebasah itu. Kan cuma diomongin. Kenapa harus digas ngomongnya? Berarti tidak mau disalahkan. Betul? Ada yang begitu di sini ibu-ibu? Gak ada. Atau seperti ini. Si suami misalnya, si istri sudah nyapu-nyapu rumah. Sepatunya tidak ditaruh di tempat sepatu. Biasalah pulang taruh di mana-mana. Kok sepatu taruhnya sembarangan sih? Kata si istri. Loh, bukan salah saya, sepatunya loh entah kemana-mana. Tadi saya taruh di tempat yang tepat kok. Entah kenapa sepatunya pergi kemana, mungkin dia bosan di rak sepatu. Jadi selalu tidak mau disalahkan. Ada waktu itu dia ngomong gini ke istrinya. Jadi dia ini suka gantung singlet. Jadi tahu ya, yang kepala, kan di beberapa rumah itu ada pasang kepala rusa. Ya gitu ya. Nah, kan ada itunya, tanduknya tuh. Si bapak suka kasih singletnya di sana. Istrinya bilang, ini ruang tamu, kenapa kamu kasih singletmu di situ? Jawabnya, kasihan loh, rusanya ndak ada bajunya. Lah itu kepalanya, kok, lah bang. Ya lumayan kan buat angin-angin. Daripada di luar dilihat orang.
Soalnya itu singlet bekas. Istrinya bilang, kalau sudah bekas taruh di di keranjang untuk dicuci. Kan kasihan kamu nanti nyuci. Jadi jawabannya ada terus. Hati-hati, itu orang ngeyel berarti orang sombong, nggak mau disalahkan. Ada saja jawabnya. Dan yang paling utama buat orang sombong adalah tidak pernah mau minta maaf. Gengsi. Soalnya saya kan lebih hebat. Gak mau minta maaf. Biasanya gini, kita harus mengajarkan anak kecil untuk minta maaf. Tidak harus menunggu dia salah. Tapi ketika ada sesuatu terjadi, mungkin dua belah pihak salah, suruh anak kita minta maaf dulu. Kita tidak sedang mengajarkan dia untuk merendahkan dirinya sampai kelihatan bodoh, maaf. Tapi mengajarkan dia yang namanya merendahkan hati. Mengajarkan dia yang namanya kalau apapun yang terjadi, jangan pernah utamakan dirimu. Tapi utamakan sukacita. Utamakan orang lain dulu. Mungkin dia yang salah. Tidak apa-apa minta maaf dulu. Jadi ini yang harus kita ajarkan ya kepada anak-anak. Nah, ketika bicara kesombongan, sekarang kita lihat apa sih karya kesombongan ini dalam keimanan kita. Dalam keimanan kita, kesombongan ini punya karya yang sangat besar. Yang pertama, kesombongan itu merusak hubungan. Kita baca ya. Amsal 16 ayat 8. Amsal 16 ayat 8. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Sekali lagi, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Orang congkak, dia pasti akan mengalami yang namanya kehancuran. Kemudian orang yang tinggi hati itu mendahului kejatuhan, artinya akan jatuh. Jadi gini, kalau kita lihat dalam Alkitab, raja yang sombong itu siapa? Saul. Karena kesombongannya dia merusak hubungannya dengan Daud. Padahal kalau dia lagi sedih yang main kecapi siapa? Daud. Alkitab mengatakan ketika dia mendengar Daud bermain kecapi, dia merasakan tenang. Dan itu mantunya loh. Bagaimana seorang raja yang sombong merusak hubungannya dengan mantunya, dengan orang yang bisa dikatakan orang-orang yang mendukung dia sepenuhnya. Ini karena sombong tadi itu. Nah, kita masuk di dalam ayat ini tadi bahwa kecongkakan dan kesombongan, tinggi hati. Bicara kesombongan, kenapa Lucifer jatuh, dibuang dari surga? Karena kesombongannya. Kemudian dia tidak mau mengalami itu sendiri. Oleh sebab itu sekarang Lucifer itu mau kita ikut-ikut hancur. Sebenarnya gini, motivasi Lucifer atau iblis, yang pertama dia bukan mau balas dendam kepada Tuhan. Tidak. Tapi dia mau menunjukkan kepada Tuhan bahwa manusia lebih buruk dari dia. Setidaknya sama dengan dia. Sehingga Tuhan kecewa dengan manusia. Karena manusia yang diberikan hak istimewa, bukan malaikat. Yang menjadi ahli waris itu manusia. Dan Lucifer ingin menunjukkan kepada Tuhan, lihat anak yang engkau anggap istimewa ini sama aja. Lebih kurang ajar malah. Sudah dikasih berkat, masih kurang ajar. Sudah ditolong, masih seperti itu kepada Tuhan. Ini yang harus kita berhati-hati ya. Perhatikan Bapak Ibu. Hidup kita ini sangat diberkati Tuhan. Tapi kita sering melihat berkat itu masalah uang. Ini yang membuat kita masuk dalam istilahnya iman yang celaka. Karena kita berpikir ikut Tuhan itu semua tentang uang. Tuhan kok aku enggak sekaya itu. Tuhan kok aku enggak punya mobil. Tuhan kok aku ngontrak. Iblis mau membuat kita melihat ini seperti kegagalan untuk dengan percaya kepada Tuhan. Jadi mulai iblis mengajarkan kesombongan. Kesombongannya apa? Tanpa Tuhan juga aku bisa. Tapi cara iblis sebelum dia merusak hubungan kita dengan Tuhan, dia merusak dulu hubungan kita dengan orang-orang terdekat kita. Dengan apa tadi? Tidak mau minta maaf,
merasa diri lebih hebat, egois. Di gereja itu yang jadi masalah sebenarnya gini, ada beberapa orang yang selalu berpikir bahwa dia punya ide itu yang lebih bagus dari yang lain. Kalau komunitas ada banyak ide, diterima dulu, terus dibicarakan. Jadi jangan maksa punya ide sendiri. Makanya beberapa tempat itu kalau saya ke desa, itu ada beberapa mbak bilang, iya jemaat saya ini minta begini loh Bu, tapi ya kita nggak bisa. Misalnya, mau mengadakan Natal, tapi minta diundang 4 desa. Namanya ngundang 4 desa, termasuk yang non-Kristen ya. Kalau di desa itu harus makan. Setidaknya bawa nasi kotak pulangnya. Ya, gerejanya nggak punya dana. Tapi yang ngomong, wah nanti kan diberkati Tuhan. Ngomongnya tok, tapi dia nggak ngasih. Paham ya? Nah beberapa pendeta bilang, ya kadang-kadang pendeta berharap, oh mungkin Bapak ini usul, pasti dia ngasih. Udah deket-deket hari, dia ngundang-undang orang. Nggak ada dana. Nah ini, jadi ada beberapa orang merasa dia superior, dan dia memberikan ide, akhirnya merusak hubungannya dengan hamba Tuhan, merusak hubungannya dengan jemaat lain, kemudian merusak hubungan Anda dengan suami atau istri Anda. Tuhan itu gini, dia mengasihi setiap orang. Tuhan memberikan kita hikmat, dan iblis masuk ketika kita tidak menggunakan hikmat itu. Iblis itu masuk ketika kita menggunakan ego kita. Nah ini yang namanya tadi itu kesombongan. Jadi iblis akan merusak hubungan kita dengan anak, hubungan kita dengan suami, hubungan kita dengan istri, siapapun orang terdekat kita. Ini tadi kesombongan yang pertama, merusak hubungan. Karena udah sombong dulu. Saya sudah berkali-kali ceritanya, berkali-kali cerita. Kita pernah mengadakan Natal, jadi ibu ini sasaknya tinggi, rambutnya kan tipis, sasaknya tinggi. Nah waktu dia mau nyanyi kor gitu kan, sasaknya nyantol di pohon Natal. Akhirnya satu singer itu sibuk mau melepaskan, jadi ada mainan pohon Natal itu nyantol di rambutnya. Terus masih ngomelnya apa? Hati-hati nanti sasakku kempes. Lah orang udah siap-siap mau nyanyi di Natal. Ceritanya sebenarnya seperti ini. Mereka itu harus pakai baju kebaya, tapi nggak usah kondean, ya diikat biasa. Nah dia karena bukan orang Jawa, dia nggak suka kondean, disasaknya tinggi, grek, jadi kayak bawa sesuatu di kepalanya, nyantol. Nah setelah itu kempes, nah satu orang cerita seperti ini, dia bilang begini, saya ini pendek. Jadi kalau nyanyi harus tinggi. Saya naik di tangga nomor 2, rambut saya juga harus tinggi. Jadi saya paling dilihat orang. Jadi dia pakai sepatu tinggi. Dia kan itu gereja ada 2 sab ya. Dia naik yang paling tinggi, sasaknya paling tinggi. Supaya yang paling terlihat dia. Dan dia tidak bercanda ngomong, saya bilang, luar biasa. Bagus tak suara ibu itu? Tidak. Dia cuma jadi bagian dia lagu mereka apa? Haleluya. Jadi dia bagian hanya haleluya. Banyak lagu panjang dia haleluya, dan dia pegang mic sendiri. Sombong dulu enggak apa-apa. Tapi hal yang seperti ini mungkin orang anggap lucu ya. Jemaat yang lain itu jadi tidak nyaman dengan keberadaannya dia. Bukan soal sasaknya tadi, tapi motivasinya punya sasak tinggi ini loh. Siapa yang mau lihat ibu-ibu bersasak? Ada yang mau lihat ibu-ibu bersasak di sini, bapak-bapak? Bapak-bapak minat lihat wanita bersasak tinggi? Nggak ada, gitu loh. Sombong dulu. Nah ini merusak hubungannya dengan jemaat. Jemaat tidak senang dengan sikap dia seperti itu. Dan bukan hanya itu, banyak hal. Misalnya, mereka ada doa tengah minggu. Ada doa tengah minggu, namanya hamba Tuhannya juga tidak kerja. Ya, yang disediakan cuma pisang rebus atau singkong rebus. Ya, semua yang direbus-rebus termasuk air rebus. Ya, itu yang disediakan. Dia ngomong, kenapa ini tiap minggu kita hanya makan pisang rebus, singkong rebus? Sekali-sekali kita makan yang enak.
Pendetanya bilang gini, ini yang paling enak Bu untuk malam-malam dingin-dingin begini. Dia bilang gini tau, saya kalau makan singkong banyak asam urat. Bener ya? Asam urat katanya. Ya sudah Bu, pisang. Kalau makan pisang perut saya kembung. Ya udah Bu, Ibu mau makan apa? Ya apa yang enak menurut Ibu apa loh? Lain kali bawa. Kan Bapak yang punya tempat. Jadi dia komplainnya banyak. Cuma ya memang pendetanya bilang gini, mungkin karena sudah tua ya. Tapi tidak terlalu tua juga. Nah, hal-hal yang seperti ini membuat hubungan kita dengan orang lain yang ada di komunitas kita ini rusak. Jadi jemaah di tempat ini jangan ada yang buat sasaknya tinggi ya. Tolong, jangan. Kalau pendetanya hanya siapkan pisang rebus, puji Tuhan. Ya, atau air rebus, puji Tuhan. Untung direbus, kalau enggak langsung ambil dari sungai belakang, suruh minum. Sama ikan-ikannya, tadi saya lihat loh di belakang. Ada airnya warna coklat-coklat Bu ya. Anggap saja susu coklat. Nah, ada seorang wanita, ibu-ibu lah, dia 47 tahun. Dia bilang gini ke suaminya. Jadi dia baru pulang dari dokter, dia bilang, "Pak, tadi dokter bilang, Mama ini usia 47, badannya kayak umur 20-an. Wih, langsung sombong, kepalanya gede." Terus suaminya bilang, "Terus itu perutnya yang gelambir 47 tahun gimana?" Nggak diomongin juga. "Oh tadi dokter nggak omongin papa kok." Jadi maksud istrinya yang gelambir perutnya itu suaminya, bukan dia. Kita nggak omongin papa kok tadi. Itu tadi kita hanya ngomong tentang mama. Nah, hanya namanya dokter ya. Dokter itu suka puji memuji. Apalagi saya pernah ketemu dokter waktu pas ngantri. Yang ngantri itu ibu tua. Dia panggil nama ibu itu siapa? "Aduh Bu, oi tambah anu ya, tambah sehat ya, tambah cakep." Biasa. Itu biasa dokter supaya yang datang sakit itu hatinya tetap gembira, betul? Tapi apakah benar-benar ibu tua itu, maaf secara fisik cantik, namanya sudah tua ya tua gitu loh. Tapi makin muda ya semangat gini. Itu kata-katanya dokter. Mungkin wanita ini tadi waktu dia datang dengan badannya yang gemuk dan dia obesitas, ada kolesterol, asam urat, darah tinggi, dia datang ke dokter, dokternya bilang, "Aduh Bu, badannya ya kayak anak umur 20-an." Biar dia senang dulu. Daripada dia duduk, dia darah tinggi duluan, ya, dokternya sudah puji dia duluan. Nah tapi ibu ini pulang sudah sombong nih. Dia merasa seperti anak 20 tahun. Jadi ini ya, ketika kesombongan itu ada, karya pertama yang dilakukan oleh kesombongan adalah merusak hubungan. Jangan sombong-sombong. Dikit boleh. Kenapa saya bilang dikit boleh? Gini, saya tidak mau mengkategorikan itu sombong. Tapi namanya bangga. Beda. Bangga dengan sombong itu beda. Ketika Anda melakukan sesuatu dan Anda berhasil, Anda bangga, itu disertai dengan ucapan syukur. Itu namanya bangga. Karena Anda bisa mencapainya bersama dengan Tuhan. Itu kebanggaan. Tapi kesombongan merasa Anda melakukannya sendiri. Tidak bersama dengan Tuhan. Jadi itu bedanya. Sombong dan bangga. Jadi kalau dibilang sombong-sombong dikit, sebenarnya itu maksudnya bangga. Saya kadang-kadang ketika ngobrol dengan teman-teman, saya bangga ketika anak saya bisa ngomong sesuatu panjang gitu. Karena biasanya kalau dia ngomong pendek itu sudah biasa. Tapi kalau sudah ngomong panjang dan tiba-tiba di luar apa yang dipikirkan, karena saya bilang, iya tadi anak saya ngomong begini. Saya dengan bangga cerita itu. Tapi saya tidak menyombongkan anak saya. Ketika dia waktu itu, jadi gini, saya tawarkan dia, saya akan kasih dia coklat. Tiba-tiba ada PR dari sekolah. PR dari sekolah yang gini tuh loh. 25% dari 100 dikali 1/4 dikurangi dalam kurung minus 3/4 dikali 5/7. Kepala saya aja sudah mikir itu gini keriting toh. Saya bilang nanti saya kasih coklat. Dia kerjakan 2 halaman sebentar. Saya cek, betul semua. Saya cek lihat bukunya, betul semua. Dan saya merasa bangga dengan itu. Terus pas temannya datang ke rumah sama mamanya, saya bilang, iya ini tadi loh kerjakan gini. Saya ngomong itu tidak sedang menyombongkan diri bahwa, karena gini, anak saya ini jarang-jarang pintarnya. Kalau sekali pintar itu kalau dijanjikan coklat.
Kalau enggak kerjanya itu jawab satu, gambar. Jawabnya itu cuma 2 menit. Gambarnya bisa setengah jam. Jadi satu halaman itu dikerjakan dalam 3 jam. Sampai suara saya habis. Nanti gambarnya. Jawab satu, gambar dulu. Yang digambar apa? Jadi bukunya itu tidak ada yang mulus. Semua ada gambar. Jadi entah gambar apa saja. Nah itu yang namanya bangga. Bangga karena disertai dengan ucapan syukur. Itu bukan sombong. Yang kedua, karya dari kesombongan ini adalah, yang pertama tadi merusak hubungan. Yang kedua adalah menimbulkan konflik. Jadi menimbulkan pertengkaran. Saya selalu ambil gambar di gereja, karena sekarang ini banyak gereja yang tidak tahu lagi fungsinya apa. Gereja ini ada orang-orang di dalamnya, itu yang namanya gereja. Tapi akhirnya tidak berfungsi dengan baik, karena orang-orangnya berpikir gereja itu tanggung jawabnya pendeta. Salah. Gereja itu pemimpinnya pendeta, tapi yang bertanggung jawab semua. Ketika bicara menimbulkan konflik, jadi ada satu orang, dia itu selalu seperti ini. Ini cerita benar, satu gereja. Dia itu orang yang pintar. Pintar memang. Pintar ngomong maksudnya. Jadi dia bisa mengkritik apapun. Ada seorang penatua, dipilih, dia bilang gini, penatua itu kan sudah tua. Kok nggak pilih yang muda? Nanti mikirnya lelet. Ya sudah, akhirnya dibilang ya ini kan udah jemaat yang lama. Oh gereja itu selalu memilih jemaat yang lama. Harusnya yang baru-baru kan tidak masalah. Wah, sudah. Kemudian dia kritik lagi. Kenapa ibu gembala tidak pernah menjenguk jemaat? Dia tahu dari mana ibu gembala? Yo, soalnya ada beberapa yang ngomong nggak pernah, ibu gembalanya kan sibuk kerja. Jadi pendetanya itu benar-benar full jadi pendeta, istrinya bekerja. Disalahkan istrinya. Tapi kan istrinya bekerja untuk mendukung suaminya karena mereka punya anak. Nah, sedangkan gereja tidak bisa memberikan untuk hamba Tuhan, ini cukup maksudnya ya. Jadi si istri harus bekerja karena anaknya harus sekolah. Disalahkan lagi. Kemudian dia komplain lagi. Kenapa kalau Paskah tidak ibadah padang. Ibadah padang itu maksudnya pergi jalan-jalan. Tapi gereja kalau ibadah padang itu kan berarti harus sewa bus. Karena jemaatnya semua bawa sepeda motor. Dia sarankan pergi ke daerah pantai sana. Masa suruh naik sepeda motor? Jadi banyak hal yang dia kritik menimbulkan banyak konflik. Konfliknya apa? Yang disalahkan pendeta. Kenapa Bapak biarkan orang itu jadi jemaat? Salah tidak pendeta? Kalau ada orang antik, pendeta terima, salah tidak pendeta itu? Tidak salah. Karena gereja memang tempat orang-orang antik. Tapi kalau terlalu antik diapain? Dikunci sebentar. Diam. Kalau saya ditanya seperti ini, orang-orang antik seperti ini diapain? Saya bilang kalau terlalu antik, jangan dikasih porsi apapun di gereja. Itu yang pertama. Jangan dikasih pelayanan, karena dia akan menimbulkan konflik. Yang kedua, ketika ada orang yang sangat antik seperti ini, bukan untuk didengarkan. Oke, nanti kita pertimbangkan. Jangan juga diusir. Oleh sebab itu dia masuk ke gereja supaya kita bisa menjadi komunitas yang baik yang mungkin bisa mengubahkan dia suatu saat nanti. Kalau tidak berubah, ya sudah mungkin dia seperti Tuhan Yesus tidak berubah dari dulu sampai sekarang dan selama-selamanya. Nah, ada orang-orang yang seperti itu. Jadi dia akan menimbulkan konflik. Kita baca Amsal 8 ayat 13. Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan. Apalagi? Kecongkakan. Apalagi? Tingkah laku yang jahat dan mulut yang penuh dengan tipu muslihat. Orang sombong ini karena ngeyel, kadang ngomongnya itu bohong loh. Berbelit-belit. Karena untuk menutupi kelemahannya dia menyombongkan diri dulu dengan kebohongan.
Ini kesombongan yang menimbulkan konflik. Siapa yang menimbulkan konflik dalam Alkitab? Orang Farisi. Mereka pintar, tapi mereka menimbulkan konflik. Konfliknya apa? Kalau orang Yahudi nyapa orang yang non-Yahudi, gak boleh, najis. Kalau misalnya ada orang Yahudi menikah dengan orang non-Yahudi, najis. Ada orang non-Yahudi punya acara, jangan datang, najis. Itu yang saudara-saudara kita yang juga yang seperti itu ada di antara kita. Apa-apa najis. Nah, mereka ini menimbulkan konflik karena merasa diri mereka ini yang paling kudus, paling suci, ya. Tetapi kesombongan mereka ini menimbulkan konflik dimanapun mereka berada. Karena merasa mereka yang paling kudus, merasa mereka yang paling baik. Ada beberapa orang, saya sangat ini juga, kita nggak usah ngomong agama lain lah, sesama Kristen. Saya paling sedih ketika melihat sesama Kristen, apalagi di YouTube, saling menghina. Karena merasa gerejanya lebih hebat, atau pendetanya lebih hebat. Dan itu masuk YouTube. Kenapa juga dimasukin YouTube? Orang-orang Kristen juga aneh. Semakin ada yang menghina pendeta, semakin ditonton. Banyak viewernya. Lah, dia seneng dong banyak viewernya. Itu mereka lakukan hanya untuk mencari viewer. Nah, orang-orang Farisi ini menimbulkan konflik. Konflik dengan pengikut Kristus. Konflik dengan orang-orang non-Yahudi. Pokoknya semua salah. Kalau tidak sesuai dengan hukum Taurat, tidak boleh. Kita jangan hidup seperti orang-orang Farisi seperti itu. Jadi gini, terkadang kita sombong dengan iman kita. Sehingga lama-lama kita menjadi Farisi. Benar berdoa. Benar kita juga harus banyak. Tetapi ketika misalnya sakit. Ini orang yang saya kenal baru saja. Saya sudah katakan. Kalau sakit, dokter sudah bilang harus operasi. Ditahan katanya. Saya yakin dalam nama Yesus sembuh. Yesus menyembuhkan, betul. Tapi ketika kita tahu itu sudah harus dioperasi, lakukan. Jangan ditahan. Justru Tuhan nanti bekerja melalui operasi itu. Operasi kecil kok waktu itu. Akhirnya menjadi penyakit yang besar. Dan apa yang dialami sekarang saya tidak mau menyalahkan dia. Tetapi terkadang kita begitu sombong dengan iman kita sampai kita konyol. Ada orang yang begitu sombong dengan imannya sampai dia itu apapun tidak mau melakukan. Jadi gini, tidak mau menabung di bank karena katanya tidak boleh mengambil laba. Kemudian dia tidak mau bekerja jika pimpinannya bukan agama Kristen. Sudah. Kemudian dia tidak mau ke gereja yang tidak ada salibnya. Di sini mana ada salibnya? Oh, saya tidak mau ke sini. Dia mau menyembah salib atau menyembah Kristus? Orang aneh itu. Kalau dia mau nyembah salib itu tiang listrik itu salib loh. Situ sembah situ. Jadi antik. Nah, orang-orang seperti ini saking farisinya, ya saking rohaninya, semua disalib-salibkan. Masuk rumahnya diginikan. Dia masuk pintu kamarnya tanda tambah. Waktu adiknya cerita, saya bilang, wah, saya tidak mau mengatakan, tapi maaf ya, itu selain sesat mungkin ada kelainan sedikit saudara Anda itu. Tidak, terus dia naik mobilnya, disalib semua. Pikirnya gini loh, dengan melakukan ini setan takut. Dia pikir ini kayak film-film. Tahu film-film kan, kalau ngusir setan? Setan gak takut digini-giniin. Emang jari kita ada hebatnya apa? Atau enggak ambil apa? Ambil salib, ambil apa gitu. Tidak berpengaruh. Iblis justru takut ketika ada Roh Kudus di dalam diri kita. Karena itu yang ada jadi kekuatan dalam diri kita. Ingat, iblis tidak jauh lebih hebat dari kita. Tidak lebih hebat dari kita. Justru kita lebih hebat dari iblis. Hanya saja iblis itu sombong, pintar menakut-nakuti sampai kita takut. Kita akhirnya karya dari kesombongan ini juga diberikan oleh iblis kepada kita sehingga kita membuat konflik dimanapun kita berada. Nah,
Ada satu anak, jadi entah kenapa sampai gurunya ngomong, anak ini selalu buat masalah di sekolah. Tapi kalau saya lihat, anak ini sebenarnya bukan buat masalah, anak ini pintar. Cara berpikirnya itu di luar nalar. Jadi gini, dia tuh punya guru. Gurunya ini katanya sombong, ngajar bahasa Inggris. Sedangkan anak ini, dia tahu bahwa bahasa Inggris itu yang dipakai sama gurunya ini kurang bagus lah. Nah, saking sombongnya si guru bahasa Inggris ini, dia bilang gini, kalau tidak ada saya di desa ini nggak ada guru bahasa Inggris, cuma saya satu-satunya. Kalau tidak, maaf dia bilang, kalian semua bisa bodoh. Jadi dia pikir kalau tidak bisa berbahasa Inggris itu bodoh. Akhirnya dia bilang, ayo, yang bodoh silakan berdiri. Tidak ada yang berdiri. Pada takut anak-anaknya. Tiba-tiba ada satu anak berdiri. Anak itu berdiri. Kenapa? Kamu bodoh, kata gurunya. Bukan, Bu. Saya kasihan lihat ibu berdiri sendiri. Saya ya temani ibu bodoh lah, enggak apa-apa. Yang berdiri siapa? Emang gurunya dari tadi. Kan, siapa yang bodoh berdiri? Ibunya berdiri. Anak tuh mikir, kasihan ibu ini bodoh sendiri. Ya udah, dia ikut berdiri juga. Ibunya tersinggung. Katanya anak ini cari gara-gara. Kalau Anda jadi juri, misalnya jadi hakim, apakah Anda menyalahkan anak ini? Enggak, anak ini pintar. Justru dia penuh dengan belas kasih. Kasihan kan dia gurunya bodoh sendiri, dia ikut berdiri. Ini guru di desa. Gara-gara dia bilang tidak ada guru bahasa Inggris di desa ini. Sombongnya minta ampun. Jadi maaf loh ya, kalau kita jadi guru, saya juga guru. Jangan pernah pakai kata bodoh di sekolah. Apalagi kata-kata ini disampaikan kepada anak-anak. Kalau memang anak itu maaf, dia kurang pintar dalam banyak hal. Cari, mereka punya potensi kok, hanya kurang digali. Tuhan tidak pernah memberikan seseorang anak yang bodoh. Tidak pernah. Bahkan anak Down syndrome pernah jadi murid saya. Anaknya pintar loh. Dia memang lambat, hitung matematikanya lambat, bacanya lambat. Tapi ketika saya ajak ngobrol sesuatu, kayak teka-teki, dia cepat jawabnya. Saya bilang, hebat juga anak ini. Padahal saya tadi membuat pertanyaan itu supaya dia bisa menebak seperti yang saya anggap bakal dia tebak. Ternyata tidak. Tuhan pasti memberikan anak-anak pintar. Karena kita ini diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Semua potensi yang Tuhan berikan dalam diri kita itu luar biasa. Setiap orang punya karunia, setiap orang punya potensi. Cuma kadang tidak diasah. Atau mungkin lingkungannya tidak mengasah potensinya itu apa. Kalau anak Anda tidak bisa matematika tidak apa-apa. Tapi siapa tahu dia memang pintar bekerja. Pintar menggambar. Itu kepintaran loh. Saya pernah bandingkan satu anak, mereka bersaudara. Saya suruh gambar, yang saya suruh gambar itu cuma gambar apel loh. Apel. Kakaknya gambar apel. Tebak adiknya gambar apa? Saya bilang apel. Apel itu kan mudah cuma gini. Dia gambar itu kayak bulan sabit. Saya bilang, ini apa? Apel. Bulan sabit kan gak bulat gini loh. Tapi dia bilang itu apel. Aduh, terus oke. Saya kasih gambar bulat. Saya bilang, jadikan gambar bulat ini jadi orang, kasih rambut, kasih mata, kasih hidung. Kakaknya kasih persis dari rambut, mata, hidung, mulut. Oke lah, bagus. Saya lihat dia. Mata itu loh, tidak dibuat mata cuma titik. Tik, 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 tik. Tapi mana matanya? Itu. Mana? Udah lagi mata saya plus begini. Mana? Ya kalau dilihat dengan seksama ada katanya. Dia mau bahasa Inggris. If you see very careful, you will see the eyes. Eyes dari Hong Kong nggak ada. Jadi dia cuma, saya nggak bisa lihat. Tapi bagi dia ada. Tapi ketika saya bilang, oke, tulis satu cerita. Saya bilangin cerita, menceritakan tentang liburanmu. Anak SD ini. Kakaknya, aduh, satu kalimat aja nggak jadi-jadi. Dia sebentar sudah jadi puanjak. Saya bilang, cerita apa kamu nih? Ya waktu liburan kan. Saya baca. Saya tanya mamanya, benar kalian kesini? Benar makan ini? Benar kalian? Iya, benar. Jadi dia suka menulis.
tapi tidak suka menggambar. Anak ini pintar. Jadi balik lagi, ketika bicara tadi, orang-orang yang tidak punya potensi apapun, tapi suka mengkritik, ini menimbulkan konflik, karena udah sombong duluan. Ketika di Amsal tadi dikatakan, aku benci kepada kesombongan. Kalau kita takut akan Tuhan, kita benci dengan kesombongan. Kita benci dengan kecongkakan. Apapun kelebihan kita, apapun potensi kita, jangan sombong. Saya paling gini, kalau diundang di sekolah itu kan saya kalau Paskah dan Natal, itu kadang beberapa sekolah undang saya untuk isi Natal, gabungan. Tapi mereka selalu minta gelar. Kasih gelar, karena itu sekolah. Saya bilang, saya nggak mau dipasang gelarnya. Jadi mereka nanti pasang flyer, saya bilang oke. Tapi tolong flyernya cukup di sekolah saya, di sekolah saja. Nggak usah disebar saya dengan gelar itu. Bukan saya bilang saya hebat dengan gelar itu. Bukan, tapi terkadang saya malah malu ketika di desa gelar dipajang-pajang. Sampai ada satu jemaat kapan lalu bilang, Bu, Ibu kenal ini, kenapa? Jadi ada satu bapak itu, maaf loh ya, dia pasang gelarnya panjang, dia pikir orang desa ini bodoh. Sekarang ini kita bisa cari di internet, di dikti, benar tidak itu atau tidak. Kemudian dia kasih semua gelarnya itu lulusan luar negeri. Saking banyaknya harusnya bisa dihitung. Itu dia sekarang berumur itu 59 tahun dengan gelar yang panjang itu di luar negeri. Ternyata itu asal dipasang, yang penting sombong dulu. Nah, saya dengan beberapa teman saya yang kuliah, saya bilang, kalian kenal ini? Oh, ini Bu, maaf. Ini memang suka tipu-tipu orang desa, dikasih gelar yang orang desa nggak ngerti. Saya sendiri nggak ngerti itu gelar apa ini, katanya luar negeri, Bu. Saya cari di internet, luar negeri apa sih, Dede itu. Yang saya tahu itu nama Instagram saya Dede gitu. Loh, kok nggak ada ya? Ya kok, Bu. Terus ini lagi. Terus kemarin dia diundang lagi, lain lagi ininya. Loh, kok ada MTH sekarang? Kapan lalu waktu diundang di Malang Atas nggak ada MTH-nya. Sekarang ada MTH. Terus kita cari. Terus beberapa dosen yang di STTI juga bilang begini. Nggak ada di STTI kita, nggak pernah ini. Wah itu. Padahal dia ngakunya. Jadi ini orang-orang ada yang sombong dengan itu. Saya ingin mengatakan, tidak usah menyombongkan apa yang kita miliki kalau itu datangnya dari Tuhan. Justru kita bangga boleh. Tapi sesuatu yang Tuhan titipkan buat kita, yang Tuhan berikan buat kita, bukan untuk disombongkan. Tidak usah sombong. Kalaupun memang kita punya kapasitas untuk sombong misalnya ya, tolong gunakan hikmat. Menjadi sombong tidak akan membuat kita lebih hebat. Tapi akan membuat kita jatuh, seperti kata firman Allah tadi. Yang ketiga, apa karya dari kesombongan? Kalau tadi menimbulkan konflik. Yang ketiga, itu akan menghancurkan yang namanya unity, kesatuan. Tidak bakal ada kesatuan. Baik itu di dalam gereja, baik itu di dalam rumah tangga, baik itu di dalam pekerjaan. Kalau sudah sombong, karena gini, orang sombong itu suka melakukan sesuatu sendiri. Gak mau bareng orang lain. Tapi kalau dia tidak bisa, dia suruh-suruh orang lain. Nah, siapa yang suka nyuruh-nyuruh orang lain di sini? Dia kalau bisa orang lain tidak usah. Karena supaya nanti namanya yang disebut orang, oh ini. Saya baru menegur seseorang. Karena gini, apapun yang dia ceritakan, dia selalu bilang, itu karena saya loh. Itu karena saya loh. Gemas saya. Sudah 3 bulan saya mendengar ceritanya sama. Semoga nanti dia tidak menonton YouTube saya. Kalaupun dia menonton, semoga dia bertobat. Dia ajak orang kemana, dan mendapatkan apa? Waktu orang itu posting, aku puji Tuhan saya dapat ini. Postingan itu, dia posting lagi di tempatnya dia bilang, wah kalau aku tadi tidak ngajak kamu nggak dapat ini ya. Yang itu bilang, oh iya terima kasih. Itu baru 1 kali. Kemudian dia ajak lagi orang lain ke satu tempat, dapat sesuatu lagi. Yang orang itu ngobrol ya sama hamba-hamba Tuhan. Puji Tuhan tadi ke sini. Iya itu kalau nggak tak ajak nggak dapat itu. Itu terus selama 3 bulan. Maaf, saya risih dengan orang ini. Kok apapun orang diberkati, kenapa dia masuk di dalam seakan-akan ya kalau nggak saya aja nggak dapat itu. Kalau nggak saya. Sampai ada orang yang dapat sepeda motor, dia ngomong gini. Oh, yang kasih sepeda motor itu ya Bu ya. Sebenarnya dulu dia nggak kenal. Saya yang kenalin dulu.
Tapi ya, puji Tuhan sekarang dapat, kalau enggak itu enggak dapat sepeda motor dia, Bu. Jadi tolong ya, jangan selalu ngeklaim bahwa itu karena kita. Karena ini yang membuat kesombongan itu akan merusak yang namanya kesatuan. Itu akan membuat kita itu tidak bisa menyatu dengan orang lain. Membuat kita tidak bisa kerjasama dengan orang lain. Karya kesombongan dalam hidup kita akan merusak segala sesuatu. Ini kejatuhannya Lucifer. Kesombongan Lucifer merusak tatanan yang di surga. Tetapi Tuhan tidak membiarkan itu terjadi sehingga dia dibuang. Dia dibuang, dia bawa teman. Gak mau sendiri. Sudah gitu dia bilang, di dunia masih banyak yang takut akan Tuhan. Dia juga mau bawa. Tapi bukan karena mau balas dendam kepada Tuhan. Tapi dia ingin membuktikan kepada Tuhan. Tuhan setidaknya harus menyesal menciptakan manusia. Tuhan seharusnya menyesal karena menjadikan manusia sebagai ahli waris. Tuhan seharusnya menyesal sudah menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa. Karena toh manusianya masih berdosa. Iblis mau itu. Jadi kita harus lihat ya, cara iblis mempermainkan pikiran kita. Kita baca dulu 1 Timotius 3 ayat 6. 1 Timotius 3 ayat 6. Ini ayat dituliskan kepada pemimpin di gereja, mereka para penatua. Ya, janganlah ia seorang yang baru bertobat. Jadi yang baru bertobat ini sebenarnya mereka yang baru begitu dekat dengan Tuhan, kemudian mereka diangkat menjadi penatua di gereja. Kita harus baca nanti, maksudnya Bapak Ibu nanti baca di rumah ya, ini Timotius tentang apa? Agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Iblis tidak menghukum. Maksud dari ayat ini bukan menghukum. Hukuman iblis maksudnya godaan iblis. Ketika kita sudah diberikan kemampuan, tiba-tiba kita dipilih untuk melakukan sesuatu, ya kalau di Alkitab ini tadi menceritakan dijadikan pemimpin, terus sombong. Hati-hati. Ketika Anda sudah diangkat Tuhan pelan-pelan, jangan sombong. Dulu mungkin penghasilan Anda kecil, sekarang lumayan ada pertambahan. Jangan sombong. Jangan sombong, karena apa kata firman? Kena hukuman iblis. Anda akan digoda oleh iblis untuk melihat bahwa itu memang kehebatan Anda. Berhati-hati. Jadi kesombongan akan berkarya dalam hidup kita. Saya percaya malam hari ini setiap kita bisa belajar ini. Bahwa kesombongan tidak ada faedahnya buat kita. Bangga boleh, sombong nggak boleh. Apalagi punya sasak tinggi. Ya, kalau bapak-bapak lumayan Pak, nggak usah disasak rambutnya ya. Kalau ibu-ibu ini, jangan terlalu tinggi sasaknya, nanti kecantol pohon pisang di situ. Jadi kesombongan. Saya mau cerita bahwa awal-awal dulu saya pelayanan, saya menyadari ada sedikit kesombongan, bukan sedikit, mungkin banyak dalam diri saya, karena saya diberikan talenta oleh Tuhan. Kesombongan saya seperti ini. Saya begitu muda. Ketika ada pemain musik itu bilang, besok saya nggak bisa. Saya tidak senang ketika orang sudah dijadwal dan dia tiba-tiba memutuskan, misalnya ibadah pagi ya, dia tengah malam ngomong besok saya nggak bisa. Kita kan nyari orang susah. Tidak, udah latihan 2 jam, kemudian tiba-tiba tengah malam saya nggak bisa. Nah saya selalu bilang, oh ya udah nggak apa-apa. Dengan sombongnya, karena saya menggantikan orang itu. Tapi saya melakukan itu dengan kesombongan bahwa kamu nggak ada, saya bisa. Dan saya menyadari itu dulu. Tapi dari sana saya juga belajar bahwa ketika kita semakin diberikan potensi oleh Tuhan, karunia yang luar biasa, bukan untuk menyombongkan diri. Dan ada proses di mana kesombongan kita ini juga diuji oleh Tuhan, dilihat. Kalau kita terus sombong, kita tidak akan dipakai Tuhan. Dan puji Tuhan, hari ini Tuhan bisa memakai saya. Karena saya sudah belajar. Merendahkan hati justru membawa saya lebih tinggi. Saya tidak harus menyombongkan diri. Jadi sebagaimanapun orang akan merendahkan saya lagi, sia-sia, percuma. Karena Tuhan yang akan meninggikan saya. Saya katakan dalam pelayanan tidak semua mulus. Ada orang yang akan menjatuhkan Anda, ada orang yang akan menjelekkan Anda, tapi Anda tidak harus membela diri. Tuhan yang membela kita. Makanya apapun kata orang tentang saya tidak pernah dengar. Ketika katanya begini, enggak apa-apa dia ngomong kok. Karena yang penting dalam hidup kita adalah apa kata Tuhan, bukan apa kata orang. Yang membentuk hidup kita, apa kata Tuhan, bukan apa kata orang.
Jadi kalau orang merendahkan kita, kita tidak harus menyombongkan diri untuk menunjukkan kita hebat. Biarkan mereka bicara. Karena yang mengangkat kita adalah Tuhan. Jadi 3 hal ini kita bisa melihat karya dari kesombongan akan merusak segala sesuatu dalam hidup kita. Tapi ketika kita belajar dari firman Allah, merendahkan hati, dan kita tahu setiap kita punya potensi, maka setiap kita sepatutnya bangga menjadi anak-anak Allah. Karena setiap kita diberkati, setiap kita punya berkat, setiap kita punya potensi, bukan untuk disombongkan, tapi untuk mengucap syukur. Mari kita berdoa.